Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwar Habib Mutakin dengan NIM 118-2060106 semester 5C, jurusan MIPA, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktikum tentang refleks pada tendon manusia. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman. Sebelum ke praktikum, mari kita ketahui dulu apa itu gerak refleks. Nah, gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari, yaitu bisa disebut dengan gerak refleks. Untuk terjadi gerak refleks, maka dibutuhkan struktur sebagai berikut, yaitu pertama, organ sensorik yang menerima impuls. Lalu ada serabut saraf sensorik, yaitu yang menghantarkan impuls. Lalu sumsum tulang belakang, serabut-serabut saraf penghubung yang menghantarkan impuls. Lalu ada sel saraf motorik yang menerima dan mengalihkan impuls, dan organ motorik yang melaksanakan gerakan. Nah, gerak refleks merupakan bagian dari mekanika pertahanan tubuh yang terjadi jauh lebih cepat dari gerak sadar. Misalnya, menutup mata pada saat terkena debu, menarik kembali tangan dari benda yang panas. Gerak refleks dapat dihambat oleh kemauan sadar, misalnya bukan saja tidak menarik tangan dari benda panas, bahkan dengan sengaja menyentuh permukaan panas. Nah, gerak refleks ialah gerakan pintas ke sumsum tulang belakang. Ciri-ciri refleks adalah respon yang terjadi berlangsung dengan cepat dan tidak disadari. Sedangkan lengkung refleks adalah lintasan terpendek gerak refleks. Neuron konektor merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Jika neuron konektor berada di otak, maka refleksnya disebut refleks otak. Jika terletak di sumsum tulang belakang, maka refleksnya disebut refleks tulang belakang. Contohnya, gerakan pupil mata yang menyempit dan melebar karena terkena rangsangan cahaya merupakan contoh refleks otak. Sedangkan gerak lutut yang tidak sengaja merupakan gerak sumsum tulang belakang. Nah, unit dasar setiap kegiatan refleks terpadu adalah lengkung refleks. Lengkung refleks ini terdiri dari alat indera, serat saraf aferen, satu atau lebih sinaps yang terdapat di susunan saraf pusat atau ganglion simpatis, serat saraf eferen, dan efektor. Nah, yang pertama itu adalah refleks pada pupil. Nah, di sini kita memejamkan mata kurang lebih selama 1 menit. Lalu kita buka mata kita dan lihat apa yang terjadi pada pupil kita, membesar atau mengecil. Years later. Nah, selanjutnya yaitu refleks pupil secara tiba-tiba. Nah, di sini kita lihat senter atau cahaya matahari bisa. Lalu kita perhatikan pupil kita itu membesar atau mengecil. Lalu selanjutnya adalah akomodasi pandangan. Nah, di sini kita cari benda, lalu kita dekatkan benda dan jauhkan. Perhatikan pupilnya. Dan ingat, jangan terlalu fokus. Nah, selanjutnya adalah refleks menelan. Nah, di sini kita telan dulu ludah kita, lalu kita minum air putih. Nah, setelah itu kita telan lagi ludah kita. Apakah ada perbedaan? Nah, ulangi sampai benar-benar terasa perbedaannya. Nah, selanjutnya adalah refleks tangan. Nah, di sini kita siapkan benda yang berat seperti kunci Inggris dan menjatuhkan. Nah, selanjutnya adalah refleks patella. Nah, di sini kita cari dulu tempat yang tinggi untuk duduk.
karena tidak ada kursi yang tinggi di rumah saya, jadi saya gunakan tiang untuk duduk. Nah, di sini kita perhatikan patelanya menonjol ke arah mana. Lalu selanjutnya refleks telapak kaki. Nah, di sini saya gelitiki kaki saya sendiri karena saya orangnya getekan. Dan lihat arah jari kaki kemana. Lalu yang terakhir refleks bersin dengan memperhatikan pundak dan mata ketika bersin. Nah, dari praktikum yang telah tadi kita lakukan, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Di sini ada refleks pada pupil. Nah, refleks pada pupil, pelakuannya mata ditutup selama 1-2 menit. Nah, responnya pupil membesar. Hal ini dikarenakan melebar atau mengecilnya pupil ini terjadi secara otomatis berkat saraf pada mata. Dalam kondisi minim cahaya atau di kegelapan, pupil akan membesar sehingga lebih banyak cahaya yang sampai ke retina untuk menunjang penglihatan. Nah, lalu refleks pupil dengan tiba-tiba. Dengan pelakuan mata disinari cahaya, respon pupil mengecil, kornea mengedip, kelopak mata menutup. Nah, hal ini dikarenakan bila cahaya yang masuk ke mata cukup terang atau kuat, maka pupil akan mengecil. Hal ini bertujuan untuk menghalangi atau mengurangi cahaya yang masuk supaya tidak terlalu banyak, karena cahaya yang disinari sangat terang dan secara cepat, maka pupil akan mengecil, kornea mengedip, dan kelopak mata menutup. Oke, selanjutnya refleks akomodasi pandang. Dengan pelakuan, mata dihadapkan pada benda dekat dan jauh. Respon, benda jauh, pupil melebar. Benda dekat, pupil mengecil. Hal ini dikarenakan selama mata melihat jauh, tidak terjadi akomodasi. Semakin dekat objek yang dilihat, semakin kuat mata berakomodasi. Daya akomodasi ini tergantung kepada umur. Semakin tua usia, semakin menurun daya akomodasinya. Hal ini dikarenakan kekenyalan daya elastisitas lensa semakin berkurang. Oke, selanjutnya refleks menelan. Perlakuan, menelan air ludah, kemudian minum air. Dengan respon, menelan air lebih mudah dibandingkan menelan air ludah. Nah, menurut Ronquillo pada 2011, perbedaan antara menelan ludah dan air berkenaan dengan produksi saliva yang secara tidak sadar, di mana menurunnya sekresi ludah diatur oleh saraf autonom. Nah, yang lebih tepatnya bisa disebut dengan saraf simpatik. Sedangkan menelan air lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonom, tetapi merupakan gerakan sadar. Refleks menelan diatur oleh refleks terintegrasi melalui batang otak ke sumsum tulang belakang dan organ. Selanjutnya refleks telapak tangan. Dengan perlakuan benda dijatuhkan pada telapak tangan. Telapak tangan menghindar. Nah, hal ini dikarenakan telapak tangan yang menghindar ini merupakan gerakan refleks di mana per organ yang menerima dari stimulus, yaitu saat kita melihat ada suatu benda yang menjatuhi telapak tangan kita, maka gerakan ini terjadi dikarenakan tidak adanya kesadaran secara langsung. Gerakan ini juga merupakan sebagai pelindung bagi tubuh dari bahaya. Jadi saat gerak spontan terjadi, maka secara spontan ujung bagian saraf mengambil rangsangan, kemudian mentransfer ke tulang bagian belakang serta ke bagian otak. Lalu ada refleks patella. Pelakuan, duduk di tempat yang tinggi dengan kaki yang menggantung. Respon, patella mengangkat. Nah, refleks patella merupakan refleks monosinaps karena dalam lengkung refleksnya hanya ada satu sinaps. Refleks monosinaps ini tidak melibatkan neuron, seperti pada refleks monosinap yang membutuhkan neuron penghubung. Selanjutnya, refleks telapak kaki. Dengan perlakuan, telapak kaki digelitiki. Respon, telapak kaki menghindar dan jari kaki menekuk. Sensasi geli merupakan suatu respon terhadap sentuhan pada salah satu bagian tubuh yang dapat menimbulkan gerak refleks untuk menghindar. Menurut Strins 1972, sensasi geli terjadi akibat adanya rangsangan pada reseptor sentuhan dan reseptor nyeri di kulit. Namun meskipun diperantarai oleh sentuhan, bukan berarti bahwa area yang paling sensitif terhadap sentuhan merupakan area yang paling sensitif terhadap geli. Lalu yang terakhir ada refleks bersin. Dengan perlakuan bersin, respon kelopak mata terpejam, bahu mengangkat, leher menurun, kepala menunduk. Hal ini dikarenakan merangsang pons dan medula
di otak yang pada gilirannya memicu reaksi saraf tambahan. Saat bersin impuls atau rangsangan akan berjalan melalui wajah seseorang yang juga menyebabkan kelopak mata menutup dan berkedip. Respon ini bersifat otomatis atau tidak bisa dikontrol. Hal ini dikarenakan untuk melindungi adanya kemungkinan benda asing yang masuk ke mata. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.